Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fajar Abari. Yang belum like, komen, dan juga subscribe, silahkan like, komen, dan subscribe di bawah sini ya. Oke, hari ini kita akan sharing tentang berapa sih jumlah pendapatan atau gaji seorang dosen di salah satu institusi pendidikan keperawatan di Yogyakarta. Sebagai seorang dosen tentunya berbeda-beda setiap institusi ataupun setiap kampus. Paparkan ini merupakan gaji yang pernah saya alami ataupun yang pernah saya dapatkan di salah satu institusi pendidikan keperawatan di Yogyakarta. Jadi gambarannya teman-teman, ketika kalian lulus menjadi nurse ataupun setelah melewati proses S1 keperawatan dan nurse, maka kalian bisa menjadi dosen. Namun bukan dosen yang mengajar di kelas seperti pada umumnya, tapi kalian ditempatkan dulu di laboratorium dulu. Nah, laboratorium itu nanti berupa skill kalian, bagaimana cara masang infus, bagaimana cara masang kateter, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kalian bisa mendapatkan pendapatan. Dari situ kalian bisa mendapatkan dari kebijakan-kebijakan kampus-kampus terkait. Nah, pada kampus saya yang dulu saya pernah bekerja di sana, itu yang pertama kita hanya mendapatkan insentifnya saja tanpa ada gaji pokok. Kalau tempat lain mungkin ada yang pakai gaji pokok, tapi kalau tempat kita tidak ada gaji pokok. Gaji kita hanya sebatas insentif. Oke guys, dalam satu hari itu terdapat 5 sesi sampai 6 sesi kita mengajar. Nah, dalam satu sesinya itu kita dibayar 25.000. Nah, satu sesi itu terdiri dari 90 menit. Sehingga kalau satu harian full dari 90 menit dikali 5 itu pun sudah jadi 400-an ya. 400 menit kita mengajar itu dibayar Rp125.000. Nah, dari Rp125.000 itu nanti kita dapatnya per bulan. Dalam satu minggu full itu ada 6 hari. Nah, di 6 hari itu kita mendapatkan 450 jika kita ada 5 sesi. Nah, dari 450.000 per minggu itu nanti kita dapatin dalam satu bulan itu sekitar 1.800.000. Jadi cuma 1.800.000 itu adalah pendapatan bersih. Di seorang dosen juga berbeda-beda. Teman saya ada yang dia tingkatannya bukan di sekolah tinggi tapi dia ada di universitas. Jadi satu kali jamnya itu mereka dibayar Rp75.000. Nah, dari Rp75.000 itu ada 30 hari, jadi mereka mendapatkan kurang lebih 3 juta. Nah, dari 3 juta itu emang berbeda-beda. Jadi dari setiap instansi keperawatan, baik itu levelnya paling bawah itu ada politeknik atau institut, bawahnya tentunya gaji seorang dosen itu juga berbeda-beda tiap antar universitas. Jika di universitas itu mungkin dia lebih tinggi daripada gaji seorang dosen yang ada di sekolah tinggi ataupun itu bisa kalian bayangkan tersendiri. Jadi karena mungkin UMR-nya Jogja juga ya, UMR-nya Jogja tersendiri. Nah, ketika UMR Jogja sendiri yang dulu itu 1.800.000 memang mungkin ditempatkannya segitu untuk batas bawahnya. Nah, untuk batas atasnya ya otomatis lebih dari situ. Nah, biasanya ketika kalian sudah menjadi seorang dosen ataupun menjadi seorang dosen tetap, itu pun berbeda dengan dosen yang tidak tetap. Ketika kalian menjadi seorang dosen tetap, tentunya akan mendapatkan yang pertama gaji pokok. Gaji pokok itu semuanya tuh sama, baik itu dari universitas, dari institut,
sekolah tinggi, semuanya sama. Itu sesuai dengan UMR daerah-daerah kalian tersendiri. Kalau Jogja sendiri, kalau untuk tahun lalu itu 1.800.000, tapi untuk tahun ini itu 2 juta. Setelah itu kalian mendapatkan insentif. Nah, insentif ini beberapa kali kalian mengajar di situ. Kalau di kelas tentunya akan berbeda dengan di laboratorium. Ketika kalian ada di laboratorium, itu nanti karena jumlah siswanya yang sedikit, tentunya akan berbeda dengan jumlah siswanya yang banyak. Semakin banyak siswanya, otomatis juga semakin besar untuk mendapatkan insentifnya itu. Kadang di salah satu kampus di Jogja juga, ketika dia mengajar itu bisa sampai 200 sampai 400 ribu per sesi untuk mengajar di dalam ruangan kelas yang terbuka. Nah, jadi sekian video pendek ini, semoga bisa memberikan informasi kepada teman-teman. Jadi saya disclaimer dulu ya, kalau gaji ini merupakan gaji saya tersendiri, mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain yang saya full, terus teman-teman ada yang nggak full, itu pun juga mungkin berbeda-beda. Dan perlu diketahui untuk dosen laboratorium di sekolah tinggi ilmu keperawatan yang dulu pernah saya mengajar di sana memang seperti itu. Jadi saya tidak melebih-lebihkan, saya juga tidak mengurang-urangkan, begitulah apa adanya, sehingga nanti kalian bisa memotivasi diri sendiri apakah kalian akan bisa ingin menjadi dosen atau kalian ingin menjadi seorang praktisi. Ketika kalian menjadi dosen, berarti kalian harus tempuh pendidikan yang lebih lanjut, jadi nggak hanya di escape nurse saja. Nah, untuk D3 sendiri, bisa nggak D3 bisa jadi dosen? Sebetulnya bisa kalau dia mempunyai pengalaman yang banyak. Misalkan dia ada di rumah sakit selama 10 tahun, itu mungkin baru bisa jadi dosen. Itu pun bukan dosen tetap ataupun dosen yang dia khusus mengajar di situ, tapi biasanya lebih ke dosen tamu. Nah, dosen tamu itu berupa panggilan. Jadi misalkan ada materi terkait ICU, nah dibutuhkan perawat ICU yang mumpuni dan mampu untuk mengajar, maka dosen itu yang akan diambil oleh pihak kampus ataupun pihak program studi untuk mengajar tentang mata kuliah itu. Nah, begitupun dengan yang lainnya, D4 juga sama. Nah, ketika kalian benar-benar ingin menjadi seorang dosen, maka kalian harus S2. S2 itu sangat penting sekali teman-teman untuk menunjang karir kalian tersendiri. Nah, S2 sendiri di Indonesia juga sudah banyak, terus yang lulusan dari luar negeri juga sudah banyak. Dan ketika kalian mungkin lulus pada tahun ini, tahun 2021 atau tahun 2022, mungkin yang dibutuhkan menjadi dosen tetap adalah lulusan S3. Video singkat dari saya mengenai seberapa banyak gaji yang saya dapatkan pada saat saya mengajar di salah satu institusi pendidikan keperawatan di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. So, tempat daerah juga berbeda-beda. Dan terima kasih telah men-like, mengkomen, dan juga men-subscribe channel ini. Terima kasih telah melihat video ini. See you next video.